Malah lebih parahnya Bapak Ibu, kitab yang kita baca ini mereka katakan itu bukan Injil, itu bukan Alkitab, tapi Bible. Apa sih bedanya Bible dengan Alkitab? Mereka seperti tidak tahu apa-apa ya. Bible itu bahasa Inggris, Alkitab itu bahasa Indonesia. Lalu Bible itu kumpulan kitab-kitab selain kitab Injil, Zabur, dan Taurat, termasuk tulisan para nabi di dalamnya. Nah, lalu dijadikan satu, dinamakan dengan Alkitab. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, Avraham Effendi Usman, Evangelis Avraham Effendi Usman. Shalom Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali bisa memberikan sedikit renungan kepada Bapak Ibu, bisa sedikit memberikan semangat, motivasi di dalam iman percaya kita, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali masuk WA, banyak sekali masuk, ada orang yang telepon saya, masuk SMS, mereka minta kepada saya, Bang Pendi, tolong dong di counter para mu'alaf yang suka menjelek-jelekkan kekristenan, yang suka menghina Injil, yang suka menghina orang Nasrani, yang suka menghina anak Tuhan, yang suka menghina hamba Tuhan, bahkan mereka suka menghina Tuhan yang kita sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagaimana saya katakan di video-video sebelumnya ya, saya seorang murtadin, dan saya tidak malu-malu mengatakan saya murtadin, karena keluar daripada agama. Kalau saya katakan sekarang juga adalah bahwa saya hijrah daripada agama sebelumnya ke agama yang saya anut sekarang. Nah, sementara Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, saya bukan masuk agama Kristen, tetapi saya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh orang dunia, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dicap agama Kristen. Bahkan orang di luar kekristenan, mereka mengatakan Yesus itu membawa organisasi ke dunia ini, Yesus itu membawa agama Kristen ke dunia ini. Padahal tidak ada bukti bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa sebuah agama. Yang dia bawa apa? Keselamatan yang kekal. Yang dia bawa apa? Agar semua orang itu memiliki jaminan keselamatan, mendapatkan kasih karunia dan mendapatkan anugerah cuma-cuma yang diberikan oleh Bapa kita di surga melalui pribadi Yesus Kristus, Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, melalui hal ini Bapak Ibu, saya akan menjawab para saudara kita seberang terhadap para mu'alaf, di mana mereka setelah masuk agama seberang, asik mereka mencari kelemahan, mencari kesalahan terhadap agama yang mereka anut sebelumnya. Sebagaimana saya katakan tadi, mereka menjelek, menghina, dan mencaci maki dengan membabi buta agama Kristen, orang percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, dalam keadaan apapun Bapak Ibu, baik yang ada di kota, di desa, di pegunungan, dimanapun Bapak Ibu berada, jangan pernah terbawa perasaan terhadap apa yang para mu'alaf itu katakan kepada kita. Perlu kita ketahui bahwa mereka itu berani berbohong, berani berkata dusta. Kalau mereka berani berbohong di masjid, berani berbohong di podium, berani berbohong ketika mereka ceramah, berani berkata dusta di panggung-panggung dakwah, ketahuilah, di luar itu mereka lebih berani berbohong. Maka dari itu Bapak Ibu, saya selaku murtadin ya, saya tetap akan mengcounter para mu'alaf selama mereka menjelek-jelekkan, menghina agama sebelumnya, kepercayaan kita. Nah, muncul sekarang Bapak Ibu yang mereka katakan bahwa umat Kristen itu, orang Kristen itu, orang Nasrani itu menyembah 3 Tuhan. Dari mana mereka? Dari mana dapat asumsi bahwa umat Kristen itu menyembah 3 Tuhan?
Saya sering diskusi dengan teman-teman seberang. Dari mana asumsi kamu mengatakan bahwa saya menyembah 3 Tuhan? Di mana asumsi kamu bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Apakah kamu sudah baca Bible? Apakah kamu sudah baca Injil? Apakah kamu sudah baca Alkitab? Malah lebih parahnya Bapak Ibu, kitab yang kita baca ini mereka katakan itu bukan Injil, itu bukan Alkitab, tapi Bible. Apa sih bedanya Bible dengan Alkitab? Mereka seperti tidak tahu apa-apa ya. Bible itu bahasa Inggris, Alkitab itu bahasa Indonesia. Lalu Bible itu kumpulan kitab-kitab selain kitab Injil, Zabur, dan Taurat, termasuk tulisan para nabi di dalamnya. Nah, lalu dijadikan satu, dinamakan dengan Alkitab, dinamakan dengan Bible. Lalu mereka mengatakan kepada kita, tunjukin Injil. Nah, padahal kita sudah sering menunjukkan, ini loh Injil, bacalah. Coba kamu lihat, coba kamu baca, coba kamu cari. Ada tidak satu ayat saja kamu temui bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu. Saya katakan kemarin sama teman, ada orang yang telepon saya dicaci maki, saya dihina, saya dijelek-jelekkan. Dia katakan, kamu sudah murtad, sudah kafir, neraka jahanam tempatmu di surga, tempatmu di neraka jahanam. Saya katakan, dari mana Anda tahu kalau saya ini mati nantinya masuk neraka? Dia tidak bisa jawab. Lalu jawaban dia apa? Kamu menyembah 3 Tuhan. Saya bilang, dari mana asumsimu? Kamu berani mengatakan saya menyembah 3 Tuhan? Kamu berani mengatakan orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Kamu berani mengatakan orang Nasrani itu menyembah 3 Tuhan? Apakah kamu menemukan satu ayat saja di dalam Alkitab bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Tidak bisa mereka tunjukkan Bapak Ibu. Lalu jawab pertanyaannya, kalau begitu Evangelis Effendi Usman, dari mana mereka tahu, dari mana mereka pahami dan mengerti sehingga mereka menyimpulkan bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Dan saya akan menjawab hal ini bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa beradu argumentasi dengan para mu'alaf, termasuk orang-orang seberang. Nah, jawabannya Bapak Ibu, mereka tidak menemukan jawaban dari Alkitab. Mereka tidak menemukan jawaban dari Bible. Mereka tidak menemukan jawaban dari kepercayaan kita. Tapi dari mana mereka dapat jawaban? Mereka dapat jawaban dari iman mereka, dari Al-Quran. Nah, apakah Al-Quran dan Alkitab itu satu pribadi? Bisa disatukan? Tidak bisa. Al-Quran itu milik orang Islam, Bible, Alkitab itu milik umat Nasrani, milik kita. Ketika mereka mengatakan bahwa umat Kristen menyembah 3 Tuhan, apakah mereka mendapatkan dari ayat Alkitab? Tidak ada. Tapi mereka justru mendapatkan dari Al-Quran. Ketika mereka mendapatkan dari Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini Bapak Ibu, mereka ambil, mereka artikan, mereka tafsirkan, lalu mereka menyerang umat Nasrani. Ini tidak fair, karena kita juga punya kebenaran sendiri. Kita punya Bible, kita punya firman Tuhan yang tidak pernah ada dalam Alkitab bahwa kita menyembah 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Lalu Bapak Ibu, saya akan artikan Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Lalu Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya, ayat Al-Quran, kepercayaan mereka, lalu mereka pakai untuk menyerang iman percaya kita. Apakah ini bisa dipercaya? Tidak bisa dipercaya. Nah, mereka katakan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini asumsi mereka, surat Al-Ikhlas ayat 3, yang menjadi asumsi mereka untuk menyerang umat Kristen dan Katolik. Kalau seandainya mereka mendapatkan ayat di dalam Alkitab, di dalam Bible, di dalam iman percaya orang Kristen bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, baru kita percaya. Tetapi ini tidak mereka dapatkan. Yang mereka dapatkan justru melalui kitab percaya mereka. Nah, ini jangan dipercaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya kebenaran sendiri, kita punya Alkitab sendiri, dan mereka juga punya Alkitab sendiri. Nah, pesan saya
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada satu agama pun yang menyembah 3 Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi dan di video-video saya sebelumnya, bahwa kita umat Kristen, umat Nasrani tetap menyembah satu Tuhan. Bahkan Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus memerintahkan kita untuk menyembah satu Tuhan. Lalu tentang asumsi mereka itu bagaimana, evangelis? Asumsi mereka itu biarlah, karena itu iman percaya mereka. Kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita umat Kristen, umat Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hadis. Maka dari itu, jangan kita senggol-senggol Al-Quran, jangan kita senggol-senggol hadis. Ayo kita perdalam Bible, ayo kita perdalam Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam iman percaya kita sekarang. Apapun resiko, apapun yang kita alami, pegang teguh pada firman Tuhan. Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Tidak ada juru selamat lain, tidak ada kitab lain. Bible adalah kitab yang paling sempurna di antara segala kitab. Dan kita, orang yang percaya kepada Yesus, sudah mendapatkan hidup yang kekal di surga nantinya. Bapak Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMasiah memberkati Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Shalom Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.